Hai guys, kenalin aku Nadia Dwi Cahyani. Kalian bisa panggil aku Nadia. Selamat datang di podcastku. Tujuan aku membuat podcast ini tuh untuk yang pertama ada untuk tugas sekolah yang pasti. Yang kedua untuk mempromosikan nilai luhur bangsa Indonesia melalui cerita hikayat. Bagi kalian yang belum baca cerita hikayatku, kalian bisa baca di postinganku sebelumnya. Oke, yang pertama, cerita Anna. Alkisah pada suatu kerajaan dan di desanya hiduplah sepasang suami istri. Mereka memiliki anak yang bernama Anna. Mereka hidup dengan sederhana dan selalu bekerja dengan tekun untuk mencukupi kebutuhannya. Walaupun Anna terbilang masih muda, dia tetap membantu orang tuanya bekerja dengan membantunya di sawah. Orang tua Anna bekerja sebagai petani atau biasanya mereka akan mencari pekerjaan kepada orang yang membutuhkan tenaga mereka. Setiap harinya, orang tua Anna akan pergi ke sawah untuk bertani atau meriksa apakah ada yang akan dipanen dan biasanya, Anna akan menyusul orang tuanya dengan membawa bekal makanan. Pada saat pertengahan jalan, Anna melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan. Anna pun menghampiri orang itu dan melihat, ternyata di wajahnya terdapat banyak darah dan luka lebam pukulan. Karena kasihan, Anna memampahnya dan membawa ke gubuk terdekat. Setelah meletakkan orang tersebut, Anna pun pergi untuk mencari tanaman yang bisa mengobati lukanya. Untungnya, tanaman yang dia cari terletak tidak jauh dari tempat awalnya. Setelah mendapatkan obatnya, Anna pun kembali ke gubuk itu. Saat ingin mengobati, Anna berkata, setelah dilihat-lihat, ternyata darah yang ada pada wajahnya sudah kering. Pasti karena tidak cepat ditangani, kata Anna. Dan juga, tempat yang ia lalui tadi memang jarang ada orang yang melewati. Setelah Anna selesai mengobati, ternyata dia terbangun. Apa yang terjadi? Kata orang tersebut. Aku menemukanmu dalam keadaan pingsan di pinggir jalan tadi, jawab Anna. Apa lukamu masih sakit, Tuan? Tanya Anna. Sudah lebih baik, terima kasih sudah menolongku, kata orang tersebut. Baiklah, karena kamu sudah bangun, ini ada obat. Nanti jangan lupa diobati lukamu. Dan ini aku ada makanan, jangan lupa dimakan. Aku permisi dulu, kata Anna. Orang itu pun tersenyum dan mengangguk. Lalu, Anna melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke sawah. Pada saat sampai sawah, ternyata orang tuanya sudah menunggunya dengan khawatir. Apa yang terjadi, Anna? Kenapa kamu datang terlambat? Tanya ibunya. Tidak apa-apa, Ibu. Tadi aku membantu seseorang di jalan, jawab Anna. Ini Ibu, aku sudah membawa bekal untuk kalian. Kalian istirahatlah terlebih dahulu, kata Anna. Orang tua Anna pun bersiap untuk makan. Saat sudah selesai makan, orang tua Anna melanjutkan pekerjaannya. Anna, dia ikut membantu orang tuanya dengan membawa hasil panen hari ini kembali ke rumah. Beberapa hari pun berlalu. Seperti biasa, Anna dia melakukan kesehariannya dengan membantu orang tuanya. Tapi pada suatu hari ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa pergi ke sawah. Ibunya juga tidak bisa pergi ke sawah karena menjaga ayahnya. Karena kedua orang tuanya tidak bisa bekerja, Anna dia mencari pekerjaan lagi agar bisa memeriksakan ayahnya ke tabib. Anna bertanya-tanya pada orang sekitar, tapi tidak ada yang menerimanya bekerja. Karena lelah berkeliling, Anna pun beristirahat pada sebuah gubuk. Dalam hati Anna berkata, Tuhan, bantu aku. Semoga aku segera mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba, ada orang mendekat kepadanya. Kamu sedang membutuhkan pekerjaan? Tanya orang tersebut. Anna pun langsung menjawab, ya, apa kamu akan memberiku
pekerjaan? Tidak, aku tidak mempunyai pekerjaan, tapi aku bisa membantumu, kata orang itu. Setelah diingat-ingat, ternyata orang itu terlihat tidak asing. Apakah kamu pria yang waktu itu? Tanya Ana ragu. Ya, itu aku, jawab pria itu. Namaku Saleh, terima kasih sudah menolongku waktu itu. Siapa namamu? Tanya Saleh. Namaku Ana. Jadi Ana, kamu membutuhkan bantuan? Tanya Saleh. Aku membutuhkan pekerjaan karena ayahku sedang sakit dan aku harus memeriksanya, jawab Ana dengan sedih. Baiklah Ana, aku bisa membantumu sebagai bentuk balas budiku karena kamu telah membantuku kemarin, kata Saleh. Baiklah, terima kasih Saleh, jawab Ana dengan lega. Setelah itu, Ana dan Saleh pergi ke rumah Ana untuk membawa ayah Ana pergi diperiksakan ke tabib. Setelah diperiksakan, ternyata ayah Ana hanya perlu beristirahat dan minum obat herbal dengan teratur. Sampai di rumah Ana, orang tua Ana beserta Ana mengucapkan sangat berterima kasih kepada Saleh karena sudah membantu ayah Ana. Saleh juga berterima kasih kepada Ana karena pada waktu itu Ana menolongnya. Semenjak hari itu, Ana dan Saleh menjadi dekat dan mereka akan melaksanakan pernikahan beberapa hari lagi. Satu hal yang baru diketahui Ana adalah ternyata Saleh merupakan saudagar yang kaya, yang baik hati. Ana bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Dia punya hari ini. Nah, kita udah dengerin nih cerita tentang Ana. Terus, nilai-nilai apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Yang pertama ada nilai agama, yaitu beribadah kepada Tuhan. Di cerita tersebut juga menceritakan tentang Ana, dia yang berdoa kepada Tuhan agar diberi pekerjaan. Dan dia yang bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua ada nilai sosial, yaitu saling tolong-menolong sesama manusia. Di cerita tersebut menceritakan tentang Ana yang menolong Saleh pada saat Saleh tergeletak di tengah jalan. Lalu dibalas dengan kebaikan budinya, balas budi Saleh. Dia membalasnya dengan menolong Ana dengan memeriksakan ayahnya ke dokter dan memberikan Ana pekerjaan. Yang ketiga ada nilai pendidikan, yaitu menghormati orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Di situ diceritakan Ana dia setiap hari membantu pekerjaan orang tuanya dan selalu menghormati orang tuanya. Nilai yang terkandung dalam cerita Ana ini masih relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Oke guys, sudah gak sadar nih kita udah di akhir. Kita udah bahas tadi tentang cerita Ana Teksi kayak tentang Ana. Terus nilai-nilai apa aja sih yang dapat dipelajari dari cerita Ana itu? Terus apakah masih relevan di kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Dan kita udah bahas itu tadi. Makasih buat kalian yang udah dengerin podcastku hari ini. Dan terima kasih.